Subhanahu wa taala dalam acara majelis ilmu pada kesempatan ini. Maka tadi yang telah disebutkan sikap muslim menghadapi wabah penyakit menular, yaitu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang kedua, yaitu sikap kita yang kedua adalah berikhtiar, dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis juga disebutkan la darara wala dirara, yaitu tidak boleh mengakibatkan hal yang membahayakan, yaitu mudarat pada orang lain maupun diri sendiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga oleh Ibnu Majah. Disebutkan juga di dalam hadis, yaitu konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikhtiar, yaitu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, makna hadisnya, janganlah kalian mencampur onta yang sakit dengan onta yang sehat. Maka ini adalah apa namanya, karena kalau dicampur antara onta yang sakit dan onta yang sehat bisa menyebabkan menular penyakit tersebut kepada onta yang sehat. Ini bentuk ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bentuk ikhtiar, kenapa, yaitu bentuk isolasi, karena juga pernah terjadi pada zaman yaitu perhitungan tahun Hijriyah sekitar 700 tahun lebih Hijriyah, juga pernah terjadi wabah taun ini. Wabah taun yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu dalam sejarah ditulis pernah terjadi penyakit wabah yang menular. Kemudian yaitu yang tercatat dalam sejarah itu ada 40 orang. Tetapi karena masyarakat di antara kalangan muslim dan masyarakat pada saat itu mereka tidak mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terkena satu wabah penyakit di negeri kalian, jangan kalian memasuki negeri tersebut. Kemudian juga apabila menimpa satu negeri tempat kalian ada di dalam, janganlah kalian keluar. Yang disebutkan oleh Nabi juga adalah dipisah antara onta yang sehat dan yang sakit. Tetapi apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, yang awalnya 40 orang, kemudian mereka malah berkumpul di padang pasir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, bermunajat, minta agar terhindar dari wabah penyakit ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sebulan berikutnya malah bukan diangkat oleh Allah, malah yaitu tersebar penyakit menular tersebut atau sehingga bertambah orang yang terkena penyakit yang awalnya 40 menjadi 1000 orang tercatat dalam sejarah. Nah, ini karena tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membaca konteks-konteks hadis Nabi yang diperintahkan untuk yaitu menghindari. Nah, ini benarlah yang telah dilakukan oleh beberapa negara termasuk di negeri kita waktu yang dinamakan di lockdown, ditutup. Ini kiat kita. Kemudian yaitu sikap kita seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit ini, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, inilah yang membedakan yaitu seorang muslim dengan yang lainnya. Dan jika seorang yang menggantungkan hidupnya pada ikhtiar dan juga usaha, pada setiap muslim hanya menggantungkan hidup dan hasil ikhtiarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita seorang mukmin, kita menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak mengabaikan apa yang dinamakan ikhtiar ini, yang memang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk sebab bentuk ikhtiar ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Jadi kita berikhtiar, berusaha menggantungkan diri kepada Allah, ini bentuk ibadah. Ibadah yang memang diperintahkan, karena salah satu bentuk-bentuk amalan hati itu adalah salah satu ikhtiar, tawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah yaitu tidak menambatkan keyakinannya pada ikhtiar. Sehingga kalau kita lihat seorang muslim ini yang berikhtiar sebaik-baiknya dan bertawakal seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan juga dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun, ma asaba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yaitu tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Nah, ini sikap kita seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit yang menular, terutama COVID-19 yang berasal dari virus corona. Kemudian yang keempat, sikap kita yang keempat dalam menghadapi suatu wabah penyakit menular ini, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah yang menyebar sangat cepat ini, luar biasa, dan juga tidak ada tempat bersandar yang paling kuat yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu kita sangat menyadari kalau kita lihat ketidakberdayaan manusia itu dengan makhluknya Allah yang begitu kecil. Kalau kita lihat 150 nano kecilnya, sangat kecil sekali, maka ini dapat menggemparkan warga dunia, seluruh dunia, dan menyebar virus. Kalau manusia keluar ke setiap negara itu menggunakan visa, menggunakan paspor, maka virus ini tidak perlu, yaitu yang disebar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ketidakberdayaan manusia. Dan juga kalau kita lihat situasi seperti ini, maka hendaknya kita tidak kendor, tidak berputus asa untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ibadah dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfadillah yahfaduk, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yaitu bagaimana kita selalu menjaga Allah, bagaimana caranya menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak ibadah, bertawakal, memperbanyak amal-amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu cara menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar-syiarnya, sunnah-sunnahnya. Ini adalah dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, ini berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah senjata seorang mukmin. Dahsyatnya doa, berapa banyak orang yang berdoa meminta kepada Allah kabulkan. Jangankan seorang mukmin, iblis saja berdoa minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran yang disebutkan untuk minta tangguh sampai yaumul qiyamah, Allah beri. Itu iblis. Apalagi seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh salah seorang ulama, berapa banyak yaitu di antara manusia, mereka ketika terkena satu penyakit, mereka sembuh itu karena doa mereka. Mereka sembuh karena amal-amal soleh mereka. Kemudian dengan baiknya ibadah mereka kepada Allah. Berapa banyak orang yang disembuhkan kepada Allah karena kedekatan mereka kepada Allah dan berdoa tanpa obat. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berdoa dan agar kita dihindari dari penyakit, dan kaum muslimin dari penyakit wabah yang menular ini, terutama COVID-19, dari virus corona, dan dari berbagai segala penyakit. Karena juga disebutkan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ma min abdin yaqulu fi sabah kulla yaum wa masa kulla lailah bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama thalatha marrat wa huwa samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'un. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya, dan juga setiap petang dari setiap malamnya, yaitu kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali, yang artinya itu adalah dengan nama Allah yang tidak akan dapat memberi mudarat, yaitu bersama namanya segala sesuatu pun,
di bumi maupun di langit, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi dibaca 3 kali, maka setiap pagi dan petang, illa lam yadurruhu syai'un, yaitu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada apapun yang dapat membahayakan dirinya. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, maka ini keutamaan dahsyatnya doa zikir di antara zikir pagi dan petang, yaitu mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kita seorang muslim untuk banyak berdoa. Nah, maka dengan banyaknya virus ini juga, yaitu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keimanan kita, sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian juga kesehatan kita, sehingga kita mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai penyakit, terutama dari COVID-19 ini, yaitu yang berasal dari virus corona. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.